didukung oleh Pemirsa, dua peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diprotes para nelayan adalah Permen KP nomor 1 tahun 2015 dan Permen KP nomor 2 tahun 2015. Kita lihat bersama-sama. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 mengatur tentang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan. Pada pasal 2 disebut setiap orang dilarang menangkap lobster, kepiting, rajungan dalam kondisi bertelur. Di pasal 3 disebut lobster yang boleh ditangkap ukuran panjangnya harus di atas 8 cm, kepiting di atas 15 cm, dan rajungan ukuran lebar di atas 10 cm. Selanjutnya pada pasal 4 disebutkan jika menangkap tidak sesuai ketentuan tersebut maka wajib melepas kembali jika masih hidup. Jika sudah mati wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal melalui Kepala Pelabuhan setempat. Sementara itu peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 berisi larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela atau trawls maupun pukat tarik atau seine nets di wilayah pengelolaan perikanan. Namun ada juga pasal-pasal ataupun peraturan menteri yang dipermasalahkan ini terkait dengan moratorium kapal eks asing, kemudian transshipment termasuk bongkar muat di tengah lautan dan juga pengaturan sertifikasi kapal. Saya akan ke Pak Rohmin terlebih dahulu. Apa yang salah sebenarnya dari kebijakan-kebijakan Susi seperti moratorium eks kapal asing, kemudian bongkar muat di tengah laut yang justru menguntungkan nelayan tradisional? Ya, saya kira supaya kita masyarakat nggak bingung dan tidak kontroversi yang berbuah negatif ya, kita menilai sesuatu itu harus ada pijakannya. Dan pijakannya menurut saya itu yang benar ya, 3. Pertama adalah tugas fungsi pokok dari Kementerian Kelautan Perikanan sendiri. Tugas utamanya itu kalau kita lihat di Undang-Undang Kementerian Negara itu 3, karena ini kan Kementerian Ekonomi nih. Pertama adalah menyelesaikan masalah internal sektor itu. Yang kedua adalah membantu supaya sektor ini bisa memecahkan masalah bangsa gitu. Yang ketiga, mendaya gunakan seluruh potensi yang dimiliki atau menjadi tanggung jawab kementerian itu ini untuk kemajuan. Peraturan menteri ini tidak mengatur itu? Enggak, dasarnya nih saya ini. Yang kedua adalah kebijakan mengenai poros maritim dunia, yang intinya adalah menjadikan laut, wilayah pesisir itu sebagai sumber pertumbuhan baru, sebagai sumber penciptaan lapangan kerja baru, sebagai sumber peningkatan daya saing baru. Apa kerugian dari para nelayan, kalau kita, dengan adanya permen ini? Kalau kita lihat permen-permen Ibu Susi, kalau dari sudut pandang ekologi maupun kedaulatan mungkin ada bagusnya, Tetapi kalau dari sisi sosial ekonomi, fakta udah tidak terbantahkan gitu ya, bahwa misalnya soal permen tentang transshipment itu, saya udah bilang jauh hari bahwa transshipment kan ada 4 yang harus dilarang. Yang haram itu adalah kalau ada nelayan kita menjual ikannya di tengah laut lalu dibawa langsung ke luar negeri, itu yang harus dilarang. Tetapi kalau jenis kedua yang namanya group fishing ya, nah ini mungkin kan banyak teman yang nggak ngerti perikanan nih. Kalau dengan harga BBM yang mahal gitu ya, kalau kita punya alat penangkapan 10 biasanya punya kapal pengangkut itu. Nah itu pun dilarang. Kemudian yang lebih menurut saya irasional lagi, kerapu itu Mas. Kalau orang perikanan yang ngerti, komoditas unggulan itu. Dan kerapu yang paling mahal itu dijual dalam keadaan hidup. Kapal pengangkut ikan kerapu itu dilarang gitu. Baik, saya akan tanyakan Bang Oto sekarang. Bang Oto ini banyak mendapat protes untuk terkait moratorium, transshipment dan juga kerapu. Protesnya sudah lama ya sebetulnya. Sebetulnya soal peraturan-peraturan yang disampaikan yang dikeluarkan oleh KKP itu sebetulnya konsisten dengan 3 prinsip yang ingin menjadikan Indonesia ini sebagai poros maritim dunia. Jadi konsisten. Jadi yang pertama adalah memang kedaulatan negara. Yang kedua adalah keberlanjutan. Saya kira Prof. Rohmin sangat memahami soal ini. Yang ketiga adalah kesejahteraan nelayan. Ya. Oleh sebab itu, ketiga hal ini yang mendasari pemberlakuan moratorium eks kapal asing. Kenapa eks kapal asing? Saya kira semua masyarakat harus paham di sini bahwa eks kapal asing itu jangan diartikan sebatas kapal yang dibuat di negara lain. Tetapi kalau eks kapal asing dioperasikan di Indonesia, berdasarkan analisis evaluasi yang dilakukan oleh kami, itu memang by intention, by design
itu melakukan apa yang disebut dengan illegal, unreported, unregulated fishing. Jadi kalau kita memperlakukan kapal X asing di Indonesia, berarti apa? Menghidupkan kembali illegal fishing itu, tindak pidana. Setuju dengan itu? Iya, saya kira Pak Otto sebagai Jenderal Satgas Illegal Fishing udah tahu Jenderalnya Ibu Susi dari 1.300 kapal kan ada temuan beliau bahwa 300 sebenarnya ada kesalahan minor. Poin saya begini, 414 lari, yang mangkrak 718. Yang lari pun harus bertanyakan tuh kenapa bisa lari, kan pasti ada kong kali kong juga kan. Nah jadi sesungguhnya kalau kita mau jujur bahwa dari 1.300 sekian kapal asing itu dari Satgas sendiri keluar data bahwa ada sekitar 300 sekian yang ada kesalahan minor. Setelah kita teliti bahwa itu sebenarnya kapal X asing yang sudah dimiliki oleh pengusaha kita ya 10 tahun, 15 tahun gitu. Nah kalau kita yang ngerti perikanan dari 650.000 kapal ikan yang Indonesia miliki Pak Ota ya, hanya 0,6% yang beratnya itu di atas 30 gross ton, hanya sekitar 2.000 sekian. Pada hemat itu data markdown. Pada hemat hijau kami itu akar masalah dari illegal fishing. Karena nelayan kita selama ini belum mampu memanfaatkan ikan di laut-laut yang selama ini dicuri. Jadi harusnya Mas Ota itu digenjot berdasarkan data statistik perikanan tangkap tahun 2013. Kapal Indonesia itu yang lebih dari 200 gross ton itu jumlahnya 340. Berarti kita saat ini adalah membahas terkait dengan moratorium kapal X asing. Ini artinya tidak terbatas pada kapal yang dibuat di luar Indonesia dan dioperasikan di Indonesia, namun Anda tadi mengatakan lebih dari itu. Nah, saya ingin menggarisbawahi tadi dikatakan moratorium kapal X asing sudah align dengan tujuan kesejahteraan nelayan. Padahal tadi demo juga mengatakan mereka terganggu, Bang Otto. Sangat jelas kan, kapal X asing itu dia menggunakan alat tangkap yang tidak sustainable, mostly Pak Rohmin. Yang kedua adalah penggunaan kapal X asing ini sebetulnya pemiliknya bukan, pada umumnya saya katakan pemiliknya bukan Indonesia. Nah itu menarik. Sebentar dulu. Jadi, genuine ownership, yang pada umumnya itu adalah dari pihak asing. Yang pada umumnya itu yang harus babat habis. Dan mereka melakukan. Saya sejak awal setuju. Betul. Tetapi kalau dan mereka melakukan tindak pidana yang disebut dengan IUU fishing. Kalau Ibu tidak memperlakukan lagi kapal X asing dan investasi itu adalah satu hal yang masuk akal. Karena harus bebenah sekian lama. Setelah sekian lama, laut kita dibiarkan dijarah melalui satu cara yang disebut dengan IUUF itu. Kalau saya mengatakan fisheries crime, tidak ada orang yang tidak setuju tentang pemberantasan IUU fishing ya. Cuman caranya Pak Ota ya, bahwa kita kan masalah negara bangsa ini kan pengangguran kemiskinan Pak. Yang diciptakan oleh Kementerian Kelautan Perikanan itu udah masif dan itu udah bukti konkret Pak Wapres sudah mengunjungi ini. Testimoni yang dilakukan oleh tim kita itu kita ke semua daerah. Itu mereka lebih mudah mendapatkan akses ikan. Tetapi kalau Pak Rohmin menginginkan bahwa nelayan kita tiba-tiba menjadi eksportir atau menjadi nelayan di tuan rumah di negaranya sendiri, it takes time, Pak. Di seluruh textbook perikanan yang namanya moratorium itu efek bounce back-nya minimal itu 5 tahun kalau kita mau tahu mengenai dinamika populasi ikan. Teman-teman, saya ingin mengembalikan kepada konteks. Nggak ada yang sekarang moratorium terus besok atau betul. Pak Rohmin, mohon ditahan dulu teman-teman. Saya akan kembalikan ke konteks. Pak Rohmin, ini tadi Bang Ota mengatakan bahwa kapal X asing menggunakan alat tangkap ilegal dan pemiliknya bukan orang Indonesia. Betul itu. Genuine ownership. Saya udah bilang ke Pak Ota dan Ibu Susi itu yang dibabat habis. Tetapi kan ada yang khusus tadi, ada yang khusus minor, yang benar. Exactly, minor itu bisa itu berapa banyak? Itu pun harus dibuktikan 300 gitu. Jadi Ibu Susi mengatakan 300 dari 1000 pembuktian terbalik. 300. Pak, kalau 300 itu memang yang less serious. Ya, less serious. Tapi memang yang melakukan pelanggaran serius itu ada 400 lebih. Pak Ota itu kayak deep environmentalist Pak, just like Greenpeace gitu ya. Jadi semua itu rem semua. Kita tahan dulu teman-teman. Karena kita sustainability, maka moratorium diberlakukan dan kemudian kita menghentikan kapal X asing karena daya jarahnya luar biasa itu. Mohon ditahan dulu, kita harus tidak terlebih dahulu teman-teman. Nanti saya akan tanyakan kepada pihak yang terdampak dari nelayan tradisional. Betulkah ini menguntungkan nelayan tradisional? Kami akan membahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.
Pemirsa, Menteri Susi Pujiastuti pernah menghimbau para pejabat atau mantan pejabat jangan menjadi broker perusahaan asing yang melakukan illegal fishing di Indonesia. Berikut pernyataan Susi pada Oktober 2015. Sekali lagi saya mohon kawan-kawan juga beritakan bahwa saya menghimbau semua pejabat atau pensiunan pejabat, pensiunan aparat untuk tidak lagi menjadi broker atau perantara atau operator atau lobbyis daripada pelaku-pelaku illegal fishing. Jangan berusaha dengan cara-cara seperti ini lagi. Kita sudah rebut kedaulatan nelayan Indonesia dengan susah payah, dengan penenggelaman kapal, dengan konsensus nasional. Jangan sampai ada lagi pensiunan pejabat tinggi yang melakukan kasak kusuk lobi-lobi baik di daerah maupun di pusat untuk bisa mendapatkan izin-izin yang tidak legal atau kamuflase izin legal tapi melakukan praktek ilegal. Betul itu, Bang Ota? Banyak mantan pejabat yang dibroker lobbyis, operator illegal fishing? Ya saya kira demikian. Tidak mungkin Ibu berbicara tanpa ada data. Tetapi intinya yang saya mau bilang adalah saatnya sekarang ini kita membangun industri perikanan atau pengusahaan perikanan dengan paradigma yang baru. Apakah yang dimaksud Bu Susi ini mereka yang kontra terhadap moratorium kapal eks asing? Intinya beginilah, bahwa kapal eks asing itu kalau di atas kertas pemiliknya adalah Indonesia, tetapi dia associated dengan perusahaan-perusahaan di luar Indonesia, bahkan ini adalah penelitian kita, dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan di luar Indonesia, tetapi saya tidak gebiah uyah ya, tapi mostly. Jadi pada umumnya seperti itu. Tapi tentu ada yang pengecualian. Dan saya kira tidak bisa dipungkiri dan bukan lagi rahasia yang sangat tidak bisa dibuka. Mereka mengendalikan sampai mana ini? Crewing misalnya, ya, rekrutmen dari ABK itu beberapa perusahaan besar itu bukan kewenangan dari perusahaan Indonesia. Dan semuanya misalnya kapal di perusahaan yang kerjasama dengan Cina misalnya, itu crewing atau penyeleksian ABK itu, pengadaan ABK itu dari sana Cina. Artinya apa? Artinya yang dikirim adalah ABK Cina, ABK Tiongkok. Kalau yang dikirim ABK Tiongkok itu melanggar undang-undang perikanan. Melanggar undang-undang perikanan. Yang undang-undang itu dibuat oleh Pak Rohmin, saya membantu Pak Rohmin waktu itu, memang untuk memperkuat industri perikanan Indonesia, di mana pengusaha Indonesia harus menjadi tuan rumah sendiri di dalam. Pak Rohmin juga harus, pemirsa juga harus tahu Pak, bahwa Pak Rohmin adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Megawati Soekarno Putri. Anda tadi mendengar pernyataan Bu Susi seperti itu, merasa terusik tidak? Mantan pejabat kok menjadi broker dan lobbyis? Terusik bagi yang memang dikatakan Bu Susi benar ya. Kalau saya nggak jadi broker, saya pure scientist ya. Setelah pensiun saya kembali. Tapi fenomena itu tetap ada. Oh ya, itulah yang sejak awal saya dengan Pak Ota ada ngomong, dengan Ibu Susi, itu yang harus kita berantas habis. Dan saya pun selalu ngomong di mana-mana, kalau dari sisi kedaulatan dan konservasi bagus nih Bu Susi, cuman kurang balancing saja Pak. Sudden death gitu loh. Tadi Pak Ota udah sangat baik mengatakannya bahwa ada sebagian kecil yang benar. Pada hemat hijau saya, dari kacamata perikanan yang benar, itu yang harusnya di-maintain Pak. Lalu pada saat yang sama kembangkan armada penangkapan. Tapi harus diingat bahwa membuat kapal kan takes time Pak, gitu loh. Jadi sayang kalau yang baik walaupun sedikit Pak dihabisin itu.
Kemudian kedua yang Permen 2 tahun 2015 itu yang mengenai Pukatela harus diingat loh, bukannya cantrang Pak. Dogol kami pun di Cirebon terlarang gitu. Baik. Karena, Coba saya akan tanyakan kepada Asosiasi Nelayan. Sekarang saya akan ke Mas Riza. Betulkah kebijakan-kebijakan Susi justru menguntungkan nelayan tradisional? Kita harus lihat dalam skup yang lebih luas ya. Pertama saya ingin katakan laut Indonesia itu ya, laut kedaulatan Indonesia itu kan bisa kita bagi dua lah dalam konteks pengelolaan perikanan ini. Satu adalah perairan kepulauan kita yang notabene-nya bisa dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan kecil kita. Yang kedua adalah perairan di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang tentunya ya harus kita manfaatkan juga. Nah, dalam kaitan dengan perkembangan dalam kebijakan perikanan kita hari ini, kan kita harus lihat bahwa praktik-praktik pencurian ikan itu jelas merugikan bangsa kita dan itu harus diberantas. Dan sekali lagi saya ingin katakan, kita tidak perlu juga membumbui praktik pencurian ikan itu seolah-olah kejahatan yang sulit sekali untuk diberantas. Ya. Karena bisa diberantas. Apa yang ditemukan hari ini itu sesungguhnya sudah terbaca 5-6 tahun yang lalu. Di dalam laporan BPK itu sudah jelas. Ada rekrutmen ABK asing dan lain seterusnya. Itu sudah selesai. Jadi maksud saya jangan juga kita membayangkan seolah-olah ini satu kejahatan yang sangat sistematis. Permen itu adalah untuk mengatur ini, artinya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dengan kemudahan kompleksitas itu, ya, maka harusnya dalam situasi yang sekarang ini kita ingin melihat pemerintah kita itu firm. Ya, berantas itu praktik-praktik kejahatan tadi, bila perlu ambil ya tagih kerugian-kerugian negara yang selama ini dirugikan ya oleh perusahaan-perusahaan itu. Kalau mereka lari kan perusahaannya masih tinggal di Indonesia, toh kan mereka juga entitasnya perusahaan Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang saya katakan, ada situasi yang menurut kami ini berulang kali kami ingatkan juga dengan Mas Ota dan teman-teman di KKP, berulang kali kita ingatkan. Kita tertarik melihat agresivitas kita memberantas pencurian ikan itu juga dilakukan dalam upaya untuk mengakselerasi agenda-agenda kesejahteraan nelayan kita. Itu yang selalu kita katakan. Kok sepertinya ada timpang ini? Ya, kita cukup berani memberantas pencurian ikan yang notabene-nya adalah kehendaknya menyelamatkan sumber daya ikan supaya bisa mensejahterakan masyarakat nelayan kita, tapi kita sepertinya lambat sekali. Saya ambil contoh. Lambat sekali dalam apa ini? Dalam upaya untuk mengakselerasi kesejahteraan nelayan tadi. Saya ambil contoh misalnya begini. Kita temukan misalnya, udah pengetahuan umum ya, kalau KKP mengatakan sekitar 80% terjadi markdown nih, ya maksud saya sekitar 80% katanya markdown. Nah, saya berangkat ke Indramayu bersama juga dengan Dirjen Perikanan Tangkap pada saat itu ada Pak Rizal Ramli ya. Dan di dalam pertemuan itu yang menarik adalah seorang nelayan mengatakan, Pak, saya 6 bulan sudah ilegal, tapi saya ingin mengurus izin kapal saya. Susah. Tidak bisa. Baik. Itu yang terjadi menurut saya. Ini yang lambat-lambat seperti ini yang saya kira apa yang disampaikan ini satu kritik yang sangat positif dan konstruktif. Jadi sekarang ini ada 3 hal yang dilakukan oleh Ibu Menteri. Yang pertama adalah mendorong agar yang tadinya menggunakan alat tangkap cantrang menjadi melakukan konversi ke alat tangkap yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, yang markdown itu diminta untuk mengaku, berubah, untuk mengakui saja, lalu kemudian diukur ulang, lalu diurus izinnya, kalau perlu bahkan difasilitasi oleh kita sehingga mereka legal semuanya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah persyaratannya. Itu akar atau sudah dilakukan? Permennya sudah keluar. Berarti belum gitu. Faktanya belum. Bukan. Jadi gini. Permennya sudah dikeluarkan dan sekarang tim gerai itu sudah masuk kemana-mana. Kemudian sekarang tinggal diberikan sosialisasinya supaya dia tidak ada tanda tanya apakah saya akan dipidana dan lain sebagainya. Diputihkan. Baik. Jadi pertama persyaratannya disederhanakan. Yang kedua adalah waktunya diperpendek, pengurusan izin dari 60 hari ke 11 hari. Kalau perlu kurang dari 11 hari. Yang ketiga adalah jemput bola. Gerai itu adalah ke wilayah-wilayah di mana mereka ingin ini yang saya melakukan konversi. Teman-teman, kita harus sudah terlebih dahulu. Ini ada beberapa permen yang memang nampaknya tidak nampaknya memang complicated. Kita akan bahas apa solusinya untuk menyelesaikan permasalahan ini yang tidak merugikan nelayan besar ataupun pengusaha, namun juga tidak merugikan nelayan kecil atau nelayan tradisional. Kami akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh
Pemirsa, di antara sejumlah permen KP atau kelautan dan perikanan ada satu permen yang juga krusial, yakni nomor 56 tahun 2004 tentang moratorium kapal eks asing pro menumbuhkan usaha tangkap nelayan lokal tradisional dan produksi tangkap nelayan meningkat serta tidak ada kapal asing bebas masuk, sementara yang kontra menganggap kapal asing tidak beroperasi. Sebanyak 1.132 kapal dinyatakan melakukan pelanggaran, hasil tangkapan jeblok, usaha pengolahan ikan kekurangan pasokan, pengangguran ABK dan buruh pengolahan ikan meningkat. Sekarang saya ingin tanya ke Anda, Pak Rohmin, setujukah dengan pendapat bahwa meminta Susi mencabut peraturan-peraturan ini sama saja membolehkan pencuri-pencuri ikan kembali beroperasi? Selektif. Kalau Permen 56 pada hemat saya, Bu Susi harus mempertahankan ya. Karena itu kan untuk memberantas kapal eks asing. Cuman harus dimodifikasi saja. Bahwa kalau berdasarkan temuan Satgas memang ada eks kapal asing yang saya berulang-ulang saya katakan yang benar-benar dimiliki oleh pengusaha Indonesia, lalu tidak ada pelanggaran segala macam. Kalaupun ada pelanggaran minor, itu kan namanya Bapak, kita negara pemerintah kan Bapak. Bagaimana dengan sekarang permen untuk bongkar muat di tengah laut? Nah, bongkar muat sudah jelas. Kalau menurut saya tipe pertama transshipment yang harus dilarang, yaitu kalau ada nelayan kita yang menjual di tengah laut kepada nelayan asing atau boat collector asing, itu dibawa. Tetapi kedua, transshipment yang nelayan yang punya 10 kapal atau 20 kapal punya kapal pengangkut, pada hemat saya itu harus dibiarkan, Pak. Paket itu ya. Persis, Pak. Bisakah ini menjadi yang kedua yang amat genting nih Pak Ota, yaitu adalah kapal pengangkut kerapu. Saya udah ngomong langsung dengan Ibu Susi juga. Tapi kan itu Pak ini suka dibawa untuk narkoba segala. Nah itu aja yang dilarang. Tapi karena kerapu itu Pak Rory, yang harganya mahal tuh kalau dijual dalam keadaan hidup, dan malahnya pasar memang sebagian besar pasar di Hong Kong, pasar di Shanghai gitu loh. Jadi itu aja. Oke, kita coba untuk tanyakan ke Bang Ota. Yang terakhir, terima kasih Pak Rohmin. Saya kira saya dengar sendiri sudah diatasi, ada kebijakan baru, pengawasan akan diperketat Pak, dan diperbolehkan tapi pada titik-titik tertentu sehingga mudah diawasi. Jadi tidak akan ada lagi nanti ada keluhan bahwa kapal dilarang ya untuk mengangkut itu, dan saya kira juga akan didaya gunakan itu kapal pengangkut dari ini kan contoh BUMN kita. Coba kalau waktu menyusun permen tuh hati-hati ya, kan nggak mungkin ada kapal pengangkut kerapu dilarang. Tahu berapa ratus miliar atau triliun kerugian tuh orang-orang perusahaan. Yang kedua saya boleh jawab. Yang kedua adalah moratorium itu sudah selesai Pak. Kan sudah 6 bulan, diperpanjang 6 bulan. Dan hasilnya sudah ada, dan hasil moratorium ini tidak lanjuti oleh perbaikan tata kelola governance dari bisnis perikanan itu sendiri. Yang kedua adalah ini yang penting, ini yang Indonesia selalu dilecehkan oleh bangsa lain, penegakan hukum. Artinya Ibu Susi mengambil tindakan untuk menjatuhkan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. Ya, tidak hanya SIPI dan SIKPI. Dan yang kedua, sekarang ini sedang dalam proses bekerjasama dengan institusi penegak hukum, baik itu Polri maupun Kejaksaan, ya, TNI AL, itu penegakan hukum terhadap AUUF, fisheries crime. Dan yang kedua adalah kejahatan-kejahatan yang terkait dengan AUUF, seperti human rights atau pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan orang, illegal fishing, tapi juga human trafficking, dan pemalsuan dokumen, dan bahkan ada semacam pelanggaran kepabeanan, pelanggaran undang-undang pelayaran, banyak sekali yang terkait. Oleh sebab itu Pak, kenapa sekarang Ibu Susi tidak memberlakukan kembali kapal eks asing? Karena kita perlu break, kita perlu benahi tata kelola itu. Kita ingin masuk pada paradigma yang baru, yang lebih governance oriented. Dan oleh sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Pak Rohmin, ada 300 sekian yang less serious pelanggarannya, itu didorong untuk melakukan deregistrasi, penghapusan tanda kebangsaan kapal. Karena apa? Walaupun milik sesungguhnya genuine ownership-nya di luar sana, di luar negeri, tetapi benderanya Indonesia. Kita punya kewajiban sebagai flag state responsibility, dan itu melanggar untuk hukum, menghapus ya? Itu melanggar hukum. Mas Riza, solusi untuk kedua pihak agar sama-sama mendapatkan untung, tidak dirugikan? Ya kan keutamaan kita ke laut itu mensejahterakan masyarakatnya. Ya, jadi kami ingin mengatakan, satu,
kalau kita asumsikanlah kapal yang markdown itu ada sekitar 80%, maka kan kita sebenarnya punya kekuatan 6.000 armada di laut kita yang bisa legal nangkap ikan di laut kita, nggak perlu terjadi seperti Natuna baru-baru ini itu ya, supaya mereka juga bisa menangkap ikan di laut-laut kita di seluruh wilayah perairan Indonesia. Nah ini yang harus dikejar. Menurut saya jangan lagi kita terlalu asik seolah-olah ya seluruh kegiatan perikanan kita ini luluh lantah begitu, tapi kita perlu melihat ini ada kesempatan emas. Kalau memang benar sumber daya ikannya lagi banyak, ya kita harus mendapatkan itu. Dan itu izin-izinnya boleh sedikit lagi. Saya kira itu. Saya ingin menjelaskan bahwa tidak benar bahwa Indonesia tidak mampu untuk mempunyai kapal yang di atas 100 GT. Ini datanya ada 50 sampai 100 GT ada 1.670 kapal. 100, 200, 1.180 kapal, yang di atas 200 GT 340 kapal buatan Indonesia. Tapi kesimpulannya adalah walaupun di demo begitu banyak, Bang Otak, walaupun di demo sebegitu banyak, bahkan Wapres mengirimkan surat permintaan ini permen tidak akan diganti, akan tetap ditegakkan. Yang paling penting menurut saya ya, permen moratorium sudah selesai, Bu. Jadi sekarang ini tinggal membenahi tata kelola agar Indonesia lebih baik, lebih governance. Negara hadir di situ. Waktu kita sudah habis. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita nanti bisa lanjutkan lagi di perbincangan setelah